Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat selalu. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai reproduksi pada tumbuhan Gymnospermae, tepatnya pada materi sistem reproduksi pada tumbuhan dan hewan di kelas 9 Ilmu Pengetahuan Alam. Namun sebelum itu, apa sih yang ada di benak kalian ketika mendengar kata Gymnospermae? Apakah ada yang masih ingat apa itu tumbuhan Gymnospermae? Oke, ketika kita makan melinjo, ada yang tahu melinjo ini yang biasanya dipakai pada sayur lodeh. Nah, kira-kira melinjo itu bagian bijinya atau buahnya? Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai apakah melinjo itu biji atau buah sih? Nah, oke. Kita tetap perhatikan ya. Jadi, Gymnospermae adalah tumbuhan berbiji terbuka. Maksudnya apa? Yaitu bijinya tidak tertutup oleh kulit buah. Lah, berarti melinjo itu yang sering kita makan, biasanya pada emping atau pada sayur lodeh, itu adalah bagian bijinya, bukan bagian dari buahnya, karena melinjo ini termasuk ke dalam tumbuhan Gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka. Contoh lain dari tumbuhan Gymnospermae adalah pakis haji, pinus, pohon ginkgo, dan lain-lain. Reproduksi pada Gymnospermae yang pertama, tumbuhan Gymnospermae itu berbeda dengan tumbuhan Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup. Nah, reproduksi pada Gymnospermae dia tidak memiliki bunga, di mana bunga ini pada Angiospermae itu alat reproduksi. Lalu alat reproduksi pada Gymnospermae itu apa kalau tidak memiliki bunga? Nah, salah satunya adalah alat perkembangbiakan generatif dari Gymnospermae adalah berupa strobilus. Nah, pada pinus dan melinjo ini terdapat dua jenis strobilus. Ada strobilus jantan dan ada strobilus betina. Lalu pada pakis haji, strobilus jantan dan betinanya itu terpisah. Jadi pembedanya kalau pada pinus dan melinjo itu strobilusnya berada pada satu pohon. Sedangkan pada pakis haji, strobilus jantan dan betinanya itu terpisah. Jadi tidak berada dalam satu pohon. Nah, coba kita perhatikan ini perbedaan antara strobilus jantan pada pakis haji dengan strobilus betina pada pakis haji seperti apa? Mari kita lihat. Nah, apakah di sini teman-teman sering melihat seperti ini ketika atau yang di rumahnya punya tanaman pakis haji? Nah, jika yang di rumahnya memiliki tanaman pakis haji, jadi bagian ini adalah strobilusnya, tepatnya yaitu strobilus jantan. Sedangkan strobilus betinanya seperti ini ya. Nah, kalau teman-teman menemukan tanaman pakis haji yang ini berbeda ya, berbeda pohon. Nah, kalau yang agak meruncing ke atas ini strobilus jantan ya, sedangkan ada yang di sini strobilus betina. Lalu yang kedua ini contoh dari strobilus pada pinus atau nama latinnya adalah Pinus merkusi. Nah, pada pohon pinus ini terdapat dua strobilus juga ya. Ada strobilus betina dan ada strobilus jantan, yang mana dalam masing-masing strobilus itu memiliki kotak spora yang nanti berfungsi menghasilkan benang sari dan sel telur. Ini bisa dilihat ya, ini di struktur betina, strobilus betina dan strobilus jantan. Nah, jadi di dalam strobilus jantan itu terdapat yang namanya mikrosporangia atau ruang-ruang spora. Nah, di dalam sporangia tersebut
sel-selnya akan mengalami pembelahan meiosis. Ingat-ingat, kalau pembelahan meiosis itu berarti yang tadinya diploid menjadi haploid ya, dan akan menghasilkan mikrospora, yaitu spora jantan. Lalu, mikrospora ini akan berkembang membentuk serbuk sari. Nah, serbuk sari inilah yang nanti akan digunakan dalam proses fertilisasi atau pembuahan. Lalu yang selanjutnya itu adalah Strobilus betina. Nah, di dalam Strobilus betina juga terdapat di dalam megasporopil. Nah, di dalam megasporopil ini sel-selnya akan mengalami pembelahan sehingga menghasilkan megaspora atau spora betina. Lalu megaspora ini akan berkembang menghasilkan sel telur ya. Dan nantinya sel telur ini akan melakukan pembuahan dengan serbuk sari berupa serbuk sari yang menempel pada bakal biji. Oh iya, tadi. Ada yang tahu nggak perbedaan dari generatif dengan vegetatif? Jadi, kalau generatif itu reproduksi yang melibatkan sel gamet. Sel gamet itu apa? Yaitu sel kelamin. Contohnya pada Gymnospermae yang tadi ya, di mana sel kelamin yang dihasilkannya itu berupa strobilus ya. Nah, sedangkan reproduksi vegetatif ini reproduksi yang tidak melibatkan sel gamet, tetapi biasanya banyak melibatkan sel tubuh. Contohnya ini pada Gymnospermae adalah pada Pakis haji yang berupa tunas yang dinamakan dengan bulbil. Lalu ada juga ini tunas akar pada pinus. Jadi bulbil pada Pakis haji dan tunas akar pada pinus ini akan membentuk tumbuhan yang baru tanpa melakukan fertilisasi atau pembuahan. Seperti itu ya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan cantumkan di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.